Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan selalu saya mendoakan dan merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang karena Bapak Ibu dan teman-teman semua telah diberkati Tuhan berlimpah-limpah ya. Dan baiklah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah bagaimana seorang polemikus muslim ya, keturunan Pakistan yang bernama Nabil Quraish ya. Beliau tinggal di Amerika dan menjadi warga negara Amerika, tetapi beliau sangat Islami, sangat ketat dalam beragama dan beribadah, dan begitu getol membaca Al-Quran dan semua riwayat-riwayat penulisannya. Tetapi ketika suatu saat dia berteman baik dengan teman sekampusnya, seorang apologet David Wood, dia mulai mempertanyakan tentang iman kekristenan, terutama hal-hal yang sering dipertanyakan oleh para polemikus muslim dan Zakir Naik, yaitu apakah Yesus pernah menyebut dirinya Tuhan? Dia tidak pernah menemukan di Alkitab Yesus menyebut dirinya Tuhan. Dan seringkali mereka juga menyatakan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan, Alkitab itu telah digonta-ganti dengan berbagai versi dan seterusnya. Hal-hal yang dari dulu dipertanyakan oleh para polemikus ini. Tetapi sahabatnya menjawabnya dengan tuntas dan penuh dengan kesabaran, dan akhirnya Nabil Quraish menjadi seorang murtadin. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Bukunya telah tersedia dalam edisi bahasa Indonesia, Seeking Allah, Finding Jesus, Mencari Allah, Menemukan Yesus. Yesus menjumpainya 3 kali lewat mimpi. Dr. Nabil Quraish, seorang apologet Kristen terkenal yang berpindah agama dari Islam, yang dipanggil Yesus pulang ke rumah Bapa pada hari Sabtu 16 September 2017 pada usia 34 tahun. Bersama David Wood, mereka mendirikan pelayanan X17 Apologetics. Penginjilan mereka diposting ratusan YouTube channel dan stasiun TV di Amerika. Pesan terakhirnya dalam sebuah video, ia mendorong agar diskusi tentang kebenaran dilandasi oleh kasih dan damai sejahtera. Yesus memanggil dan memilih Nabil. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nabil Quraish berbagi dengan kita perjalanan rohaninya dan keputusannya untuk mengikuti Yesus dari latar belakang keluarga muslim yang taat. Nabil berasal dari keluarga yang sangat penyayang dan rohani. Orang tuanya datang ke Amerika dengan membawa keyakinan mereka kepada orang Amerika. Tetapi selama masa kuliahnya, seorang teman kampusnya mulai berbicara tentang kebenaran penyaliban dan kebangkitan Yesus serta detail-detail sejarahnya. Teman baiknya itu adalah apologet Kristen yang sekarang sangat dikenal di YouTube bernama David Wood. Nabil Quraish dan David Wood bertemu dan belajar di universitas yang sama, di Universitas Old Dominion di Norfolk, Virginia sebagai mahasiswa S1. Mereka tinggal di dorms atau asrama kampus dan menghabiskan banyak waktu bersama untuk berdebat, belajar, dan mendiskusikan agama Kristen dan Islam. Layaknya mahasiswa lainnya, mereka mengikuti program kegiatan umum di kampus, dan mereka masing-masing sebagai perwakilan tim debat lintas agama di universitas mereka berlanjut menjadi perdebatan bertahun-tahun yang akhirnya membawa Nabil berpindah agama dari Islam ke Kristen, dan mereka kemudian menjadi penginjil ke seluruh dunia. Dalam kesaksiannya, David Wood mengatakan, pertemuan kami bukanlah kebetulan, tapi rancangan Tuhan Yesus untuk memanggil Nabil Quraish oleh karena kasih karunia-Nya untuk menjadi saksi Kristus.
Nabil menyadari resiko kehilangan keluarganya, dan Tuhan Yesus meneguhkannya melalui mimpi selama 3 kali dan menuntun dia kepada kebenaran firman-Nya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Latar belakang. Nama saya Nabil Qureshi, lahir sebagai warga negara Amerika Serikat di California. Saya dibesarkan oleh orang tua Muslim yang taat. Ibu dan ayah saya adalah imigran dari Pakistan dan termasuk Muslim paling taat yang pernah saya kenal. Ayah saya adalah seorang perwira di Angkatan Laut Amerika Serikat, dan karena pekerjaannya, saya telah tinggal di berbagai tempat di Amerika Serikat serta di Inggris. Ibu saya mengajari saya bahasa Urdu dan Arab sebelum saya belajar bahasa Inggris pada usia 4 tahun. Pada usia 5 tahun, saya telah membaca seluruh Al-Quran dalam bahasa Arab dan telah menghafal banyak surah. Sejak saat itu, kehidupan saya sebagai seorang Muslim dijadikan teladan bagi semua anak di komunitas Islam setempat. Saya mencintai Islam dengan sepenuh hati. Islam bukan hanya agamaku, tetapi seluruh bagian hidupku. Terlahir dan dibesarkan dalam Islam. Islam adalah darah dagingku. Didorong oleh keinginan berapologet, aku mulai mengajak semua orang untuk memeluk Islam. Disinilah saat berdiri di puncak menara kehidupan Islam, Yesus memanggilku. Perdebatan apologet dimulai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada bulan Agustus tahun 2001, di kampus saya berkenalan dengan seseorang bernama David Wood. Meskipun dia seorang Kristen dan saya seorang Muslim, kami dengan cepat menjadi teman dekat karena kesamaan nilai-nilai moral kami. Suatu malam saya mendapati dia sedang membaca Alkitab. Ini sangat mengejutkan. Sebagai seorang Muslim, saya telah membaca Al-Quran setiap hari hampir sepanjang hidup saya. Tetapi saya belum pernah melihat seorang Kristen begitu serius membaca Alkitab di waktu luangnya. Rasa ingin tahu saya terdorong oleh pertemuan kebetulan ini, dan saya memutuskan untuk melihat seberapa banyak dia benar-benar tahu tentang Alkitab. Jadi saya mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Alkitab telah dirusak? Saya menantang David dengan menyatakan bahwa tidak ada orang waras yang dapat mempercayai Alkitab karena Injil telah direvisi selama berabad-abad setelah Yesus. Dan Yesus tidak pernah berkata bahwa Dia adalah Tuhan, melainkan bahwa orang Kristen telah memalsukan semua ayat yang menunjukkan pernyataan itu. Begitu banyak versi Alkitab sepanjang sejarah dengan edisi dan revisi yang terus-menerus bahkan hingga saat ini. Narasi palsu dibangun ke dalam kekristenan oleh para pengikut Paulus, seorang mengaku sebagai rasul dan orang-orang seperti dia lainnya. Tanpa sepengetahuan saya, David bukan hanya seorang Kristen yang membaca Alkitab, tetapi seorang Kristen yang berniat menjadi seorang apologet yang taat. Jadi ketika David Wood mendengar argumen ini, dia tidak terpengaruh, malah terkejut. Kenapa saya mengajak dia berdiskusi padahal dia tidak bicara tentang agama sama sekali? Dan begitulah dimulainya serangkaian perdebatan kami serta perjalanan intelektual saya menuju tahta Kristus. Tanggapan David terhadap argumen saya adalah sebagai berikut. Pertama, ada sekitar 5.000 naskah asli berbahasa Yunani, sehingga kita dapat menyusun ulang lembaran naskah asli Alkitab dan menguji kebenarannya dengan Alkitab yang ada sekarang secara bersebelahan. Kedua, terdapat begitu banyak lembaran kuno, kutipan, dan naskah perjanjian baru yang masih ada sehingga kita dapat menyusun ulang hampir seluruhnya hanya dari kutipan-kutipan awal saja. Bisa dilihat asli atau palsu, sama apa tidak. Ketiga, terdapat banyak kutipan manuskrip yang berasal dari beberapa abad setelah kematian Kristus. Yang tertua berasal dari tahun 125 Masehi. Keempat, ia mengklaim bahwa salinan lengkap Alkitab sudah ada dari sekitar abad ketiga Masehi setelah kematian Kristus.
Terpukau oleh argumennya yang sangat meyakinkan, saya menyimpulkan bahwa dia telah mengarang semuanya, dan saya memutuskan untuk menyelidiki masalah ini sendiri. Hasil penyelidikan saya adalah tidak ada bukti kuat bahwa Perjanjian Baru berbeda dari naskah aslinya. Apakah Yesus mengaku sebagai Tuhan? Setelah yakin bahwa Perjanjian Baru dapat dipercaya, saya memutuskan untuk mengkritik David pada hal yang lain lagi. Di Alkitab, Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah anak Allah, apalagi Allah itu sendiri. David bilang bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, tapi Yesus tidak mengatakan itu lewat berteriak-teriak dari atap rumah. Berikut beberapa bukti yang David sampaikan. Dalam Perjanjian Lama, Yesaya menubuatkan bahwa seorang anak akan lahir yang akan disebut Allah yang Maha Kuasa. Bukan itu saja, Perjanjian Lama untuk keilahian Kristus. Sebutan Yesus yang paling umum untuk dirinya adalah anak manusia yang merujuk kembali pada nubuat dalam kitab Daniel. Setelah benar-benar membaca sebagian dari Perjanjian Baru itu, saya akhirnya setuju dengan pernyataan David. Perjanjian Baru secara umum maupun Kristus sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang dikuatkan oleh nubuat-nubuat Perjanjian Lama yang seluruhnya merujuk kepada kedatangan Sang Mesias. Apakah Yesus mati di kayu salib? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Penyaliban adalah inti pengampunan dosa, dan tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah untuk mencabut kutuk dosa. Paulus menulis bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka iman seorang Kristen percuma. Setelah menyelidiki fakta-fakta seputar penyaliban Kristus, saya terkagum betapa jelasnya bahwa dia memang mati di kayu salib. Sebuah fakta yang dianggap oleh beberapa sejarawan saat itu dalam buku-buku mereka adalah sebagai salah satu fakta sejarah yang paling nyata dan terbukti, dan disaksikan ratusan orang di siang bolong. Ratusan orang menyaksikan, melihat wajahnya dan mendengar suaranya. Tidak mungkin bisa mengatur ratusan orang untuk berdusta secara bersamaan dalam situasi yang mencekam seperti itu. Berdasarkan bukti-bukti abad pertama, termasuk sumber-sumber sejarah Kristen dan non-Kristen, serta pengetahuan sejarah kita tentang penyaliban Romawi, ternyata tidak ada alasan yang masuk akal untuk menyangkal kematian Yesus. Bisakah orang lain menanggung dosa-dosaku? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pada tahun 2001 tadi di awal, saya terkejut menemukan David sedang membaca Alkitab. Tapi setelah saya mempelajarinya secara mendalam, saya mengetahui bahwa buku yang dibacanya itu dapat dipercaya dan adalah fakta sejarah. Dan kita menemukan manusia terbesar dalam sejarah yang mengaku sebagai Tuhan, yang membuat mukjizat demi mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati disaksikan banyak orang. Orang ini mati di kayu salib dan bangkit dari kematian seperti yang telah dinubuatkannya di Perjanjian Lama ribuan tahun sebelumnya. Bahkan seperti perkataannya di Perjanjian Baru kepada murid-muridnya sebelum dia mati. Tetapi masih banyak hal yang belum masuk akal. Bagaimana mungkin orang lain mampu menanggung dosa-dosaku? Dan bukan hanya dosa-dosaku, tetapi dosa-dosa seluruh dunia. Dan yang paling parah, menderita dengan kematian yang terkutuk. Aku tak percaya bahwa Allah Sang Pencipta alam semesta yang Maha Pengasih akan membiarkan salah satu utusan yang dikasihinya, apalagi anaknya, mati dengan kematian terkutuk untuk menebus dosa miliaran nyawa. Itu tidak masuk akal secara logika. Tapi disinilah ayat yang penuh kasih ini mulai nyata kebenarannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kenapa pesan terakhir Nabil sebelum meninggal dalam sebuah video, ia mendorong agar diskusi tentang kebenaran dilandasi oleh kasih dan damai sejahtera.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Nabil Quraisy menjadi seorang apologet Kristen, tetapi umur beliau tidak panjang. Dalam usia 34 tahun beliau dipanggil Tuhan. Dan kita telah melihat bagaimana kuasa Roh Kudus pekerjaannya sungguh nyata. Dari seorang yang pembenci Kristen, seseorang yang mempertanyakan iman kekristenan, seseorang yang meragukan Alkitab, seseorang yang tidak percaya Yesus, akhirnya menjadi percaya Yesus, dan mempercayai Alkitab itu tidak pernah direvisi, tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, inilah bukti daripada kasih Tuhan. Seseorang tidak mungkin menjadi mungkin percaya. Seseorang yang tidak percaya menjadi sangat percaya sehingga menjadi pelayan Tuhan dalam bidang pembelaan iman Kristen. Inilah sebuah karya Kristus yang sungguh sangat menakjubkan. Mukjizat terbesar dalam hidup kita adalah kalau kita mengalami keselamatan dari Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan nama kita tercatat di buku kehidupan. Marilah kita terus percaya, semangat, tetap mengasihi, mengampuni, memberkati, dan bersyafaat serta bersaksi. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.